Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Azizah dengan NPM 2313041068. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan 4, yaitu keterampilan variasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Kayaknya agak lemes ya ini. Iya, Ibu. Pagi-pagi udah lemes. Iya, karena hujan jadi pengen tidur. Dingin ya. Dingin. Enaknya tidur ya di rumah. Iya, Ibu. Aku kita nggak belajar. Jangan ya. Tapi harus belajar dong. Kan kita nggak kehujanan. Baik. Mungkin Ibu awal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Untuk pagi ini sehat semua? Sehat, Ibu. Oh, ada sisa lagi nggak enak badan? Kuat tapi kelas hari ini. Nanti kalau nggak kuat kabari ibu ya, langsung ibu bawa ke KPS. Baik, mungkin untuk mulai belajar pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya untuk ketua kelasnya bisa bikin doa. Baik. Teman-teman, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih yang sudah membantu doa pada pagi hari ini. Mungkin sebenarnya ibu mau cek kehadiran dulu nih. Yang pertama, Agnia Faza hadir. Hadir, Ibu. Desnita, Sita, hadir Ibu. Rosi, hadir Ibu. Baik, berarti hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat nggak? Kita minggu lalu belajar mengenai materi apa? Pengertian Dunia. Baik, betul sekali ya. Kita minggu lalu sudah mempelajari mengenai karya ilmiah, bagian pengertian. Nah, ada yang masih ingat nggak pengertian dari karya ilmiah itu apa? Mungkin apa sih? Hasilnya adalah bentuk lupa, Ibu. Mungkin kita bisa langsung nonton dulu ya supaya kita bisa mengingat minggu lalu. Lupa sih. Kita belajar apa? Bisa disimak dulu ya. Buku Bahasa Indonesia Buku yang kita gunakan ya. Berbahasa Saya bawa Sastra bukunya. Indonesia kelas 11 tahun 2021. Bab 6 berperan dalam konservasi alam Indonesia lewat karya ilmiah. Subbab C menganalisis Bentar. Videonya agak kecil ya. Iya, Ibu. seragam bahasa karya ilmiah. Halo teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa bahasa standar adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi, seperti dalam perundang-undangan dan surat menyurat resmi. Ragam Nah, dari penjelasan ini apa yang bisa didapat mengenai ragam bahasa ilmiah? Bahasa ini untuk situasi resmi digunakan untuk situasi resmi. Baik, berarti untuk karya ilmiah ini ragamnya itu dapat digunakan pada situasi yang resmi. Betul sekali. Ada lagi? Baku, bahasa baku. Menggunakan bahasa baku. Ada lagi? Digunakan dalam undang-undang. Digunakan dalam undang-undang. Undang-undangan. Ya, itu masuk ke dalam ranah yang resmi ya. Sebentar. Betul sekali. Mungkin bisa lanjut videonya.
digunakan dalam karya tulisan ilmiah adalah ragam bahasa ilmiah atau disebut juga bahasa standar baku Setiorini 2010. Dalam Lama dan Rinayati 2018-17 HR 2011 memaparkan bahwa ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat lugas, mematuhi kaidah-kaidah gramatika dan bebas dari ketaksaan, yakni tidak bersifat ambigu. Nah, apa tadi ciri-ciri yang digunakan dalam bahasa ilmiah? Lugas. Lugas. Menggunakan bahasa yang lugas. Lalu Mematuhi kaidah gramatika. gramatika. Ada lagi? Bebas ketaksaan. Tidak ambigu. Tidak ambigu. Apa itu ambigu? Ambigu bermakna ganda. Banyak makna. Ya, biar tidak salah paham gitu ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang lugas. Nah, kita Oleh karena itu, karya ilmiah memerlukan ragam bahasa yang objektif, reproduktif, dan menggunakan kata yang bermakna denotasi. 1. Objektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa objektif adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Nah, ini termasuk ke dalam ciri-ciri ya. Nah, ada apa? Objektif. Objektif. Objektif deh. Apa objektif? Tidak memihak. Tidak memihak. Nah, lalu Fakta. sesuai fakta. Ada lagi? Keadaan yang sebenarnya. Betul sekali ya. Kalau ciri objektif ini bersifat sesuai dengan kenyataan yang terjadi atau sesuai fakta. Dan juga tidak memihak kepada pihak manapun karena dia melalui objeknya. Menurut Lama dan Rinayati 2018, objektif artinya setiap pernyataan ilmiah dalam karyanya harus didasarkan kepada data dan fakta. Dalam mempertahankan objektivitas karya ilmiah, diantaranya ditandai dengan penggunaan kalimat pasif. Kata ganti yang digunakan adalah kata ganti yang menunjukkan orang tersebut sebagai pelaku kegiatan. Misalnya peneliti, bukan aku, kamu, atau ia. Nah, betul sekali. Jadi di dalam suatu karya ilmiah kita tidak boleh menggunakan kata ganti seperti aku, kamu, dia, atau mereka. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang ilmiah. Jadi menyebutnya itu peneliti. Gitu. 2. Reproduktif. Pengertian informasi yang dibaca pembaca harus benar-benar sama dengan pengertian yang disampaikan penulis. Nah, ciri yang kedua yaitu apa? Nah, jadi selain daripada kita tidak boleh memberikan kalimat yang ambigu, kita juga harus memberikan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca maupun penulisnya. Jadi setiap apapun yang disampaikan oleh penulis di suatu karya itu harus dipahami juga dengan baik oleh pembacanya. Bermakna denotatif. Pemilihan kata akan mempengaruhi makna kata. Oleh karena itu, pada penulisan karya ilmiah, pemilihan kata yang mempunyai makna denotatif sangatlah penting. Nah, ada yang masih ingat makna denotatif itu apa? Makna yang tidak. Yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya. Nah, kalau makna yang bukan sebenarnya apa namanya? Konotatif. Nah, kalau konotatif biasanya terdapat di Majas kiasan. majas kiasan, betul sekali. Jadi untuk di suatu karya tulis itu kita harus menggunakan makna yang denotatif atau makna yang sebenarnya. Supaya tidak ada praduga-praduga yang terjadi sesuai ya. konsep asalnya tanpa penambahan makna berdasarkan perasaan pembaca. Menurut Laba dan Rinayati 2018-26, denotatif berlawanan dengan konotatif. Perhatikan contoh perbedaan makna Nah, bisa denotatif diperhatikan ya dan makna contohnya. konotatif pada kalimat-kalimat berikut. A. Orang utan
memilih buah yang manis sebagai sumber makan. Kata manis pada kalimat ya. Gimana sih? Baik, boleh. Ini mau letak atau mau oh ya. Dan itu lagi Mempunyai makna rasa manis seperti rasa gula. Mempunyai makna denotasi. D. Anak orangutan itu duduk di dahan dengan manis. Kata manis pada kalimat di atas mempunyai makna menyenangkan hingga ribut. Mempunyai makna konotasi. Makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan baik pikiran maupun perasaan orang yang membacanya. Baik, soalnya kita lanjut Menjawab ya. pertanyaan berdasarkan karya ilmiah. Nah, sebelum lanjut ke sini kita mantapin dulu nih materi kita sebelumnya. Itu tadi ragam bahasa ilmiah itu bisa digunakan dalam situasi selanjutnya menggunakan bahasa yang baku. Nah, untuk ciri-cirinya itu tadi ada apa? Objektif, reproduktif, lalu maknanya dan menghadirkan lagi. Nah, selain ketiga ciri ini, kita juga harus memperhatikan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam suatu ragam bahasa ilmiah ya, yaitu terdapat bahasa yang lugas, memperhatikan gramatikanya, seperti tertulis bacaannya, dan tidak ambigu atau tidak bermakna baku. Iya, betul sekali artinya. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu terdapat tugas nih. Silakan dibuka bukunya di halaman 133 untuk melihat tugas yang akan Ibu berikan. Ini sudah Ibu masukkan juga ke dalam videonya, tetapi kalian juga bisa perhatikan di dalam buku ya. Bisa disimak sambil menunggu Desmita, mungkin nanti bisa dijelaskan juga ya untuk tugasnya. Karakteristik vegetasi habitat orangutan atau Oomypetolus murio diutarakan di Sungai Minamang, Kalimantan Timur. Silakan kalian membuat kelompok bersama 4-5 rekan kalian. Nah, untuk penugasan kali ini itu tidak bersifat individu ya, jadi kalian bisa berkelompok. Kalau di sini 4-5 siswa, kalian bisa membentuk dua orang saja ya. Baik, kita lanjut. Dan jawablah 6 pertanyaan berikut. 1. Pada bagian hasil pembahasan terdapat kalimat berikut. Perjumpaan dengan sarang orangutan cukup menarik, di mana orangutan terlihat memanfaatkan jenis hewan yang sama sebagai sumber makan dan tempat bersandar. Apakah kalimat tersebut sudah menunjukkan salah satu sifat karya ilmiah, yakni objektif? Jelaskan alasan kalian. Nah, mungkin untuk soal yang terdapat di dalam buku ataupun yang sudah Ibu tampilkan itu tidak perlu ditulis lagi di dalam lembar jawaban kalian. Kalian hanya perlu menuliskan jawabannya saja ya. Nah, untuk tiap kelompok itu yang menulis satu saja, satu buku saja. Oke, lanjut ya, kita simak pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Kalian juga bisa langsung menjawab untuk pertanyaan yang sudah kalian ketahui jawabannya. 2. Pada bagian pendahuluan terdapat kalimat berikut. Kendati demikian, terumbu karang di Indonesia saat ini mengalami banyak tekanan, baik tekanan dari alam maupun dari manusia. Apakah kalimat tersebut sudah menunjukkan salah satu sifat karya ilmiah, yakni reproduktif? Jelaskan jawaban kalian. 3. Lakukan analisis kalimat-kalimat berikut. Bermakna denotasi atau konotasikah kata-kata yang akan disebutkan pada kalimat-kalimat tersebut? Sebutkan alasan kalian. A. Kata berdampingan dalam kalimat. Rendahnya indeks tersebut dipengaruhi oleh lokasi hutan yang berdampingan dengan perkebunan kelapa sawit, sehingga sumber benih hanya berasal dari pohon hidup yang terdapat di dalam hutan. B. Kata frekuensi dalam kalimat. Sebagai akibatnya, frekuensi orangutan memasuki area konsesi seperti perkebunan kelapa sawit meningkat. C. Kata memicu dalam kalimat. Pembentukan tata negara yang cenderung merugikan orangutan. 4. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut dengan menggunakan makna denotasi dan konotasi. A. Hutan. B. Tinggi. C.
Ya, Abiopedilum violacens adalah jenis anggrek kantung berwarna hijau yang dilindungi di Papua. Kalimatnya adalah Abiopedilum violacens adalah anggrek berkantung cantik tanpa bintik hitam yang merupakan spesies anggrek endemik Papua yang hidupnya banyak ditemukan di daratan bagian atas rendah sampai pegunungan bagian bawah. Nah, paragraf berikut ini belum sesuai dengan bahasa baku bagi karya ilmiah. Ubahlah kalimat-kalimat tersebut agar memenuhi kaidah bahasa karya ilmiah. Apakah kalian pernah mendengar tentang burung maleo centaur? Burung warna hitam namun memiliki warna putih dari bagian dada sampai paha. Dan yang khasnya, burung ini memiliki jambul. Perhatikan paragraf-paragraf artikel berikut. Simak dengan baik ya. Maleo centaur, paragraf 1. Di desa Saluki, Sulawesi Tengah dapat ditemukan burung maleo centaur. Burung maleo yang jambulnya berwarna hitam ini sudah mulai langka. Burung maleo berkembang biak dengan bertelur, namun telur ini tidak ditetaskan oleh induk maleo saat hendak bertelur. Induk maleo dan pasangannya menggali lubang-lubang galian sedalam 50 cm atau lebih. Telur burung maleo dipendam di dalam tanah dan ditinggalkan. Biasanya telur ini dipendam di pantai berpasir panas atau pegunungan yang memiliki sumber panas bumi. Panas dari alam ini akan membantu proses penetasan. Paragraf 2. Walaupun sepasang burung maleo menggali banyak lubang galian untuk memendam telur, telur mereka hanya satu butir. Galian yang jumlahnya banyak itu untuk mengecoh predator. Telur burung maleo ukurannya seperti raksasa bila dibanding dengan telur ayam, ukurannya 5 kali lebih besar. Para pemangsa selain menyukai telur maleo juga dapat menghindari hewan pemangsa seperti ular, elang, kucing, dan babi hutan. Paragraf 3. Karena habitatnya yang unik ini, populasi maleo centaur makin sedikit. Saat ini, maleo centaur mempunyai status genting endangered menurut IUCN. Sumber ksk.sulsel.mlhk.go.id. Sampai di sini pembahasan subbab C mengenai. Nah, setelah menyimak soal-soal yang sudah dijelaskan di dalam video tersebut, terdapat berapa soal, teman-teman? Nah, betul sekali. Mungkin setelah mendengarkan hal tersebut, kalian bisa langsung mengerjakannya dalam lembar jawaban kalian ya. Yaitu untuk kelompok Sinta ini siapa yang tulis? Agnia. Ya, baik. Kenapa? Agnia yang suka menulis atau tulisannya bagus
baik itu baik. Apakah untuk sekarang sudah selesai semua? Berarti sudah? Sudah Ibu. Ya, mungkin bisa dikumpulkan ke depan ya. Baik, mungkin untuk pembelajaran kita pada siang hari ini mungkin cukup. Untuk minggu depan kita bisa mencari materi mengenai struktur karya ilmiah ya. Nah, ini ada video yang mungkin nanti bisa kalian tonton terlebih dahulu. Nanti akan dikirimkan linknya melalui grup WhatsApp ya. Baik, semuanya masuk ke dalam grup kan? Masuk ke grup. Mungkin nanti Ibu akan mengirimkan melalui grup WhatsApp dan kalian bisa menontonnya terlebih dahulu. Mungkin bisa dicatat untuk materi-materi yang terdapat di dalam videonya. Baik, mungkin cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin bisa ditutup dengan doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat Rosi. Mungkin untuk tugasnya Ibu akan bawa terlebih dahulu, lalu minggu depan akan Ibu berikan kembali kepada kalian setelah Ibu lakukan penilaian. Mungkin cukup dari Ibu. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung Ibu atau chat Ibu saja boleh. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Oktaviani dengan NPM 2313041070 berperan sebagai observer lisan saudara calon guru Latifatul Azizah dengan NPM 2313041068. Di sini saya akan menilai keterampilan 4, yakni variasi dalam pembelajaran. Saudara Latifatul Azizah dari segi suara, untuk variasi nada yang digunakan dalam mengajar sudah cukup konsisten dan tidak berubah-ubah. Lalu kemudian untuk mimik dan gerakan, Latifah menggunakan gerakan tangan dan juga anggukan kepala. Dari segi kesenyapan sudah memberikan fase senyap untuk memusatkan perhatian kepada peserta didik atau murid. Kemudian untuk kontak pandang sudah cukup baik berkontak pandang dengan murid atau menjalin eye contact. Lalu selanjutnya perubahan posisi, saudara Latifatul Azizah menjelaskan dengan posisi berpindah-pindah dan tidak berada di satu tempat yang sama. Lalu untuk memusatkan perhatian, saudara Latifatul Azizah memusatkan perhatian dengan siswa, yakni dengan cara memperlihatkan video. Kemudian untuk variasi yang digunakan, yang pertama ada variasi visual. Saudara Latifatul Azizah menggunakan papan tulis, kemudian audio visual berupa video dan juga salin dia. Lalu untuk variasi aural, saudara Latifatul Azizah masih kurang bervariasi. Lalu untuk variasi alat bantu, tidak ada variasi yang dipergunakan. Cukup untuk penilaian saudara Latifatul Azizah pada keterampilan 4 sejauh ini sudah cukup baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.